Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelompok HKI yang membahas tentang perlindungan HKI terhadap UMKM di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Sabina Khairunisa Nur Afifah dengan NIM 24111764003. Selanjutnya ada Robin Mulki Ramadan dengan NIM 24111764012. Selanjutnya ada Afilia Nabila dengan NIM 24111764022. Selanjutnya saya sendiri yaitu Muhammad Bagus Nurullah dengan NIM 24111764039. Selanjutnya yaitu ada Ajeng Alika Nur Aziza dengan NIM 24111764092. Sekarang kita masuk ke definisi. Apa itu HKI? HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau badan hukum atas hasil karya atau kreativitasnya di bidang seni, sastra, teknologi, maupun industri. Dalam konteks UMKM, HKI tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi sebagai aset ekonomi yang memperkuat nilai produk dan memperkuat identitas usaha dan menciptakan keunggulan dalam persaingan produk pasar. Pada slide ini kita akan membahas beberapa jenis HKI yang paling sering digunakan oleh UMKM, yaitu hak cipta, merek, dan paten sederhana. Yang pertama adalah hak cipta, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta melindungi karya seperti desain grafis, foto produk, lagu promosi, video konten, hingga program komputer. Menariknya, perlindungan hak cipta bersifat otomatis sejak karya tersebut diwujudkan, jadi tidak harus didaftarkan terlebih dahulu. Misalnya, ketika UMKM membuat desain kemasan atau konten promosi sendiri, karya tersebut sebenarnya sudah memiliki perlindungan hukum. Selanjutnya, ada merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek melindungi nama usaha, logo, slogan, maupun identitas produk. Berbeda dengan hak cipta, merek wajib didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum. Masa perlindungannya berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Bagi UMKM, merek sangat penting karena menjadi identitas bisnis dan membantu membangun kepercayaan konsumen. Kemudian ada paten. Paten sederhana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Paten sederhana melindungi inovasi teknologi yang sifatnya praktis atau penyempurnaan dari teknologi yang sudah ada. Contohnya, seperti alat produksi yang lebih efisien atau mesin sederhana hasil modifikasi pelaku UMKM. Perlindungan ini berlaku selama 10 tahun dan sangat cocok untuk UMKM yang memiliki inovasi di bidang produksi. Selain 3 jenis HKI sebelumnya, masih ada beberapa bentuk perlindungan lain yang juga penting bagi UMKM, yaitu desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Yang pertama adalah desain industri, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Desain industri melindungi tampilan visual suatu produk, seperti bentuk, pola, warna, atau desain kemasan. Perlindungan ini sangat penting bagi UMKM yang menjual produk dengan tampilan unik dan menarik agar tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Selanjutnya ada rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Rahasia dagang melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia seperti resep makanan, formula produk, atau metode produksi tertentu. Perlindungannya bersifat otomatis selama kerahasiaannya tetap dijaga. Contohnya seperti resep minuman atau bumbu khas yang menjadi ciri khas suatu usaha. Yang terakhir adalah indikasi geografis yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. IG ini melindungi produk yang memiliki ciri khas karena berasal dari daerah tertentu, seperti kopi Gayo, batik Kalongan, atau tenun Lombok. Perlindungan ini penting untuk menjaga reputasi dan kualitas produk daerah agar tidak digunakan oleh pihak luar secara sembarangan. Dari berbagai jenis HKI tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan HKI bukan hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga sangat relevan dan bermanfaat bagi UMKM dalam menjaga identitas, kreativitas, dan daya saing usahanya.
Dasar hukum. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI bagi UMKM di Indonesia. Perlindungan HKI sendiri bagi UMKM sebenarnya memiliki landasan hukum yang cukup lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan perhatian terhadap perlindungan hasil kreativitas, inovasi, dan identitas usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap berbagai karya kreatif seperti desain, tulisan, foto, maupun karya seni lainnya, yang pada prinsipnya lahir secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun demikian, pencatatan hak cipta tetap penting karena dapat mempermudah apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Aturan ini melindungi identitas usaha berupa nama, merek, logo, maupun tanda pembeda lainnya. Bagi UMKM, merek sangat memiliki peran yang sangat penting karena menjadi identitas produk sekaligus pembeda dengan produk pesaing di pasar. Selanjutnya terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap invensi atau inovasi teknologi yang memiliki unsur kebaruan dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun di dunia usaha. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang melindungi tampilan visual suatu produk seperti bentuk, motif, garis, warna, ataupun kemasan yang memiliki nilai estetika dan nilai komersial. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang melindungi informasi bisnis yang bernilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Misalnya, resep makanan, formula, atau metode produksi tertentu. Perlindungan terhadap UMKM juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengamanatkan negara untuk memberikan pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitas kepada UMKM, termasuk dalam memperoleh perlindungan HKI. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan kemudahan bagi UMKM, termasuk kemudahan dalam proses pendaftaran HKI, serta dukungan biaya yang lebih terjangkau. Dari berbagai regulasi tersebut, dapat kita lihat bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, sebenarnya tantangan yang dihadapi saat ini bukan lagi kurangnya aturan, melainkan bagaimana cara meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM untuk memanfaatkan perlindungan hukum yang telah tersedia melalui pendaftaran dan pengelolaan HKI secara aktif. Nah, setelah memahami dasar hukum perlindungan HKI, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh penerapannya dalam praktik, yaitu sengketa merek geprek bensu. Kasus sengketa merek geprek bensu. Pada slide ini, saya akan menjelaskan salah satu kasus yang cukup terkenal dalam bidang hukum merek, yaitu sengketa merek geprek bensu. Kasus ini bermula ketika Benny Sujono terlebih dahulu mendaftarkan geprek bensu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Di sisi lain, Ruben Onsu juga menggunakan nama yang serupa dalam kegiatan usahanya dan menganggap dirinya memiliki hak atas penggunaan merek tersebut. Karena adanya perbedaan klaim mengenai kepemilikan merek, sengketa ini kemudian dibawa ke jalur hukum hingga akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1103 K garing perdata khusus strip HKI tahun 2021. Nah, dan Mahkamah Agung memenangkan Benny Sujono sebagai pihak yang lebih dulu mendaftarkan mereknya. Nah, jika kita melihat dari perspektif hukum HKI, kasus ini menunjukkan berlakunya asas first to file atau prinsip pendaftar pertama. Asas ini berarti hak atas suatu merek diperoleh oleh pihak yang pertama kali mendaftarkannya secara sah kepada negara. Dengan demikian, sistem merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif, yaitu hak atas merek lahir setelah dilakukan pendaftaran. Oleh karena itu, yang menjadi dasar perlindungan hukum bukanlah siapa yang lebih terkenal atau lebih dahulu dikenal masyarakat, melainkan siapa yang lebih dahulu memperoleh hak melalui pendaftaran yang sah. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam kasus geprek bensu. Meskipun Ruben Onsu merupakan figur publik yang memiliki tingkat popularitas yang sangat tinggi,
Mahkamah Agung tetap memberikan perlindungan hukum kepada Beni Sujono karena merek tersebut telah lebih dahulu didaftarkan atas namanya. Nah, dari kasus ini ada pelajaran yang sangat penting bagi para pelaku UMKM. Pendaftaran merek sebaiknya dilakukan sejak awal usaha dijalankan dan tidak menunggu hingga usaha tersebut berkembang besar atau sampai terjadi sengketa. Dengan memiliki merek yang terdaftar, pelaku usaha tentunya memperoleh kepastian hukum, hak eksklusif atas mereknya, serta posisi yang lebih kuat apabila terjadi perselisihan atau sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, kasus geprek bensu membuktikan bahwa perlindungan HKI bukan hanya sekedar formalitas administrasi, tapi merupakan instrumen hukum yang memiliki dampak signifikan di kemudian hari jika terjadi sengketa. Nah teman-teman, di slide 10 ini yang berjudul Batik Indonesia dan Indikasi Geografis. Kasus Batik Indonesia menunjukkan pentingnya perlindungan HKI melalui indikasi geografis. Setelah muncul klaim budaya oleh Malaysia, pada tahun 2009, UNESCO menetapkan Batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Selain pengakuan tersebut, Indonesia juga melindungi batik khas daerah seperti Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta. Melalui indikasi geografis, perlindungan ini memberikan hak kolektif kepada pengrajin lokal, menjaga keaslian produk, mencegah pemalsuan, serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing batik di pasar nasional maupun internasional. Di slide kesimpulan ini, dari materi yang telah kita bahas sebelumnya, HKI merupakan instrumen penting bagi UMKM untuk melindungi karya, inovasi, dan identitas produknya. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi HKI yang cukup lengkap, efektivitas perlindungan tetap bergantung pada kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan haknya. Seperti kasus geprek bensu menunjukkan pentingnya pendaftaran merek atau price to file. Sedangkan kasus Batik Indonesia membuktikan bahwa indikasi geografis efektif melindungi produk khas daerah. Dengan demikian, HKI tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing usaha. Jadi pada bagian ini, saya akan menyampaikan saran dari kelompok kami berdasarkan seluruh materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Saran pertama, kami tujukan kepada para pelaku UMKM. Segera daftarkan merek, desain, dan hak cipta usaha Anda melalui portal resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di dgip.go.id. Biaya pendaftaran untuk UMKM sudah sangat terjangkau dan seluruh prosesnya dapat dilakukan secara daring. Yang paling penting, jangan menunggu ada sengketa baru bergerak, karena pada saat itu seringkali sudah terlambat. Untuk saran yang kedua, kami tujukan kepada pemerintah dan akademisi. Kami mendorong agar program sosialisasi dan pendampingan HKI terus diperluas hingga menjangkau seluruh pelosok di Indonesia, tidak hanya berpusat di kota-kota besar. Program klinik HKI, keliling, dan konsultasi gratis bagi pelaku usaha kecil bisa menjadi langkah konkret yang sangat berarti. Selain itu, kolaborasi yang lebih kuat dengan perguruan tinggi dalam edukasi dan pendampingan HKI juga perlu terus ditingkatkan. Dan untuk saran yang ketiga, kami tujukan kepada kita semua sebagai masyarakat. Mari kita hargai dan beli produk-produk UMKM lokal yang orisinil sebagai bentuk dukungan nyata. Laporan produk palsu kepada pihak berwenang karena ekosistem perlindungan HKI yang sehat tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Selanjutnya yang ke-8, Putusan Mahkamah Agung
nomor 1103K garis miring PDT.SUS garis HKI garing 2021. Yang kesembilan, laporan tahunan DJKI tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM RI tersedia di dgip.go.id. Kesepuluh, data UMKM Indonesia 2023 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Kesebelas, pengakuan UNESCO tahun 2009 atas batik sebagai warisan budaya tak benda. Ke-12, buku karya Saidin tahun 2019 berjudul Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, penerbit Raja Gravindo Persada. Dan yang terakhir, ke-13, buku karya Jumhana dan Jubaidillah tahun 2014 berjudul Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia. Penerbitnya Citra Aditya Bakti. Demikianlah presentasi edukatif dari kelompok 7 mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap UMKM di Indonesia. Besar harapan kami agar materi yang telah kita sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita tentang betapa pentingnya perlindungan HKI bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Kami dari kelompok 7 memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.